Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas namanya faktor manusia. Untuk pemodelan sistem pengolahan, pada dasarnya untuk sistem pengolahan komputer dengan manusia ini hampir sama ya. Di sini ada input, proses, dan output. Nah, kalau pada komputer di sini inputnya ini berupa keyboard, berupa mouse seperti itu. Lalu prosesnya pasti di prosesornya. Lalu outputnya apa? Outputnya ini bisa di layar komputer atau di printer. Kalau kita mau ngeprint kan pasti outputnya keluar tuh printer. Nah, kalau pada manusia ini inputnya itu ada di panca indera kita, melihat, mencium, mendengar seperti itu. Lalu untuk prosesnya pasti kalau untuk manusia itu adalah berada di otak. Nah, kalau output ini pada manusia ini berupa tindakan seperti berjalan atau berbicara seperti itu. Ya. Nah, ada 3 aspek sistem komputer, yaitu aspek perangkat keras atau hardware, aspek perangkat lunak, software, dan aspek manusia, brainware. Aspek perangkat keras ada apa sih? Contohnya di sini ada CPU, monitor, keyboard, hard disk drive, barcode, dan lain-lain. Nah, kalau untuk aspek perangkat lunak, contohnya apa? Contohnya sistem software, application software, atau package software. Aspek manusia, contohnya apa? Sistem analis, programmer, operator, technical support. Nah, untuk hari ini kita karena fokus membahas tentang faktor manusia, apa aja sih yang menjadi faktor manusia dalam merancang antarmuka? Yang pertama ini adalah penglihatan. Nah, ini sangat penting sekali untuk penglihatan ini pada saat kita berinteraksi dengan komputer, atau pada saat kita bekerja dengan komputer. Nah, tidak semua manusia di sini matanya ini normal, ada juga yang kurang normal. Maksudnya apa? Kurang normal? Ya, misalkan kalian ada yang matanya minus, plus, atau silinder. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada beberapa yang mempengaruhi penglihatan. Yang pertama ada luminas. Apa itu luminas? Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Jadi semakin besar luminans dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Nah, yang kedua adanya kontras. Jadi hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Nah, yang ketiga kecerahan. Kecerahan apa? Tanggapan subjektif pada cahaya. Yang keempat adalah sudut dan ketajaman penglihatan. Di sini ada 2 ya, yaitu sudut penglihatan atau visual angle, yang dimana definisinya ini sebagai sudut yang dihadapkan oleh objek pada mata. Ya, misalkan kalau kita melihat komputer atau laptop kan kita masih bisa melihat dengan jelas ya sudut pandang objek tersebut. Nah, kalau yang kedua ini adalah ketajaman penglihatan atau visual acuity. Adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Nah, contohnya kalau di sini kita menggunakan proyektor. Proyektor itu kan cukup jauh juga. Jadi kalau kita melihatnya agar jelas bagaimana? Apa kita duduknya disesuaikanlah dengan jaraknya si proyektor atau jangan terlalu ke kiri, ke kanan. Seperti itu. Nah, yang kelima adalah medan penglihatan. Jadi di sini sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Ini ada 4 daerah ya. Ada penglihatan binokuler, monokuler kiri, monokuler kanan, dan daerah buta. Nah, maksudnya di sini apa? Ya, kalau kita melihat komputer atau laptop, kita sesuaikan juga tuh untuk sudut pandang kita juga, laptop atau komputernya kita sesuaikan, jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh juga, dan disesuaikan dengan tinggi atau rendahnya kita duduk seperti itu, agar bola mata kita jika bergerak tidak terlalu ke kiri jauh, ke kanan jauh seperti itu.
keenam, warna. Ini berhubungan dengan keselarasan warna. Yang kita tahu kita bisa membedakan 128 warna yang berbeda, yang dimana ada warna dengan kombinasi warna terbaik dan ada kombinasi warna terjelek. Apa itu kombinasi warna terbaik? Nah, contohnya misalkan latar belakangnya ini berwarna putih. Nah, garis tipis atau teks ini menggunakan biru, hitam, dan merah, misalkan seperti itu. Itu termasuk kombinasi warna terbaik, ya. Atau layar belakangnya itu hitam, lalu di sini teks atau garisnya itu putih kuning, garisnya putih, teksnya kuning, seperti itu masih masih enak lah dilihat, jadi kombinasi warnanya masih baik. Tapi kalau kombinasi warna terjelek itu contohnya apa? Nah, contohnya di sini latar belakangnya misalkan putih, namun kalian pakai garis tipisnya itu warnanya kuning gitu, terus teksnya itu warna sian, ya, jadi kan kelihatannya cerah banget kan, jadi kita ngeliatnya juga nggak enak. Nah, atau latar belakangnya warnanya hitam tapi garisnya warnanya biru, teksnya itu warnanya merah atau magenta. Nah, itu kan ngeliatnya juga nggak enak ya, terlalu mencolok. Jadi ini adalah termasuk kombinasi warna terjelek. Dan dari contoh kombinasi warna di atas, ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna. Apa aja aspeknya? Ada aspek psikologisnya. Nah, ini jadi kita menghindari untuk penggunaan tampilan yang secara simultan atau menampilkan warna tajam. Jadi jangan menampilkan warna-warna yang tajam. Lalu hindarkan warna merah dan hijau yang ditempatkan secara bersembarangan gitu pada tampilan berskala besar. Nah, itu dari segi aspek psikologisnya. Nah, yang kedua dari aspek perseptualnya. Di sini ada ketajaman atau lightness ya, dan kecerahan brightness. Nah, di sini dapat dibedakan pada bentuk tercetak, tapi tidak pada tampilan warna. Nah, tidak semua warna ini memang mudah dibaca. Nah, pada warna latar belakang yang gelap seperti merah, biru, coklat, dan lain-lain, ini kan akan memberikan penampakan yang lebih baik dibanding warna yang lebih cerah ya untuk latar belakangnya. Lalu yang ketiga adanya aspek kognitif ya. Yang tadi ya, juga jangan memberikan warna yang terlalu berlebihan atau mencolok, jadi supaya tidak mata kita juga tidak enak juga dilihatnya. Lalu warna yang sama atau membawa pesan serupa ya, seperti tadi tuh, misalkan teksnya warna hitam, layarnya coklat, jadi kan nggak terbaca juga seperti itu. Lalu kecerahan akan menarik perhatian, jangan terlalu cerah juga untuk memberikan warnanya. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah menjelaskan namanya aspek penglihatan ya. Yang pertama, yang kedua ini pendengaran. Nah, manusia ini bisa mendeteksi suara frekuensinya antara 50 desibel sampai 70 desibel. Nah, telinga manusia ini akan rusak jika mendengar lebih dari 140 desibel atau tidak akan terdengar oleh kita jika frekuensi ini kurang dari 20 desibel. Ya, jadi kalau kalian pakai speaker atau headset juga disesuaikan, jangan terlalu besar juga volumenya agar tidak merusak telinga kita, atau jangan terlalu kecil juga kita tidak bisa dengar. Nah, yang ketiga adalah sentuhan. Nah, sentuhan ini juga salah satu sarana manusia untuk berinteraksi kita dengan komputer. Nah, contohnya pada penggunaan keyboard ya atau tombol. Kalau sekarang kan keyboard atau tombolnya itu lebih nyaman ya daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Sekarang kan penekanannya juga tidak terlalu berat seperti itu. Lalu berkembangnya zaman juga sekarang sudah adanya touchscreen atau sentuhan layar. Yang keempat adalah pemodelan sistem pengolahan. Nah, di sini ada 2 ya, sistem pengolahan pada manusia dan sistem pada komputer. Nah, pada manusia itu sendiri terdiri dari 3, yaitu pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Ya, contohnya kalau misalkan
manusia itu sendiri punya intelektualnya bagus tapi motoriknya kurang atau salah satu panca inderanya kurang, jadi dia mendapatkan informasi atau pengolahan datanya kan juga kurang bagus. Nah, di sini kalau untuk model sistem komputer ini terdiri dari dua, yaitu pengolah prosesor dan memori, yang dimana kalau untuk prosesor dan memorinya bagus, pengolahan datanya juga semakin bagus, dan interaksi keduanya ini melalui bus. Yang kelima adalah pengendalian motorik. Nah, pengendalian motorik pada manusia ini dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu ya, seperti kalau kita mengetik 10 jari ini kita bisa menggunakan dengan kecepatan 1000 huruf per menit, seperti itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi faktor manusia pertemuan kedua kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.